Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Nur dari kelas 11H. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Manfaat Olahraga bagi Remaja gitu. Nah, uh, sejujurnya saya agak bingung poin-poin dari mana kalau karya tulis ilmiah ini karena belum pernah presentasikan. Uh, untuk yang pertama kita mulai dari karyanya, nama judulnya sudah oke. Terus oh ya, untuk guru pembimbingnya yaitu Pak Muhammad Fadilah, MPD. Nah, untuk pembahasannya kita mulai dari, karena saya nggak terlalu hafal abstrak dan pembukaannya, mungkin kita bisa langsung ke daftar isi ya. Oke, kalau yang pertama sesuai rumusnya Pak Fadil itu, yang pertama itu yaitu abstrak, lalu kata pengantar, lalu yang ketiga daftar isi itu sendiri, yang keempat itu pendahuluan atau bab 1 bisa dibilang, lalu yang keduanya bab 2 itu membahas tentang ya pembahasan materi yang akan kita bahas ini, lalu bab yang ketiga itu sumber informasinya, dan yang bab keempat yaitu bab penutupnya yang seperti contohnya daftar pusaka dan pesan-pesannya gitu. Oke. Kalau dari kita mulai dari pembahasannya mungkin. Oke. Kenapa saya membahas ini itu manfaat olahraga bagi remaja itu karena ada beberapa rumusan masalah yang saya sering pertanyakan gitu. Kayak apalah seberapa pengaruh gitu olahraga ini bagi remaja gitu. Apakah sangat berpengaruh atau tidak karena kondisi fisiknya masih bagus, ataukah tetap harus berolahraga gitu loh. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama saya sudah catat di sini, yaitu apa pengertian olahraga, lalu yang kedua yaitu apa saja manfaat untuk olahraga bagi remaja, lalu yang ketiga dampaknya dari olahraga bagi remaja itu loh, dampak kekurangan atau kelebihan mungkin gitu, dampak keduanya lah intinya. Nah, tujuan saya menulis ini tuh yang pertama mengetahui olahraga itu apa sih gitu loh, yang sudah jelas walaupun pada umumnya orang tahu, cuman harus lebih spesifik gitu loh. Nah, lalu yang kedua itu mengetahui, oh ya, manfaat olahraga sudah, pengertiannya udah. Terus ya keduanya itu manfaat olahraga, lalu yang ketiga itu dampaknya yang tadi gitu loh, entah kekurangan atau kelebihan dari berolahraga untuk remaja itu sendiri loh. Terus manfaat yang saya dapat sudah jelas, nambah wawasan udah jelas itu. Terus yang kedua memberikan informasi yang jelas gitu terkait olahraga buat remaja ini gimana nantinya gitu loh. Apakah sangat bagus saja atau tidak berefek sama sekali gitu. Lalu yang ketiga, ini tuh mendorong semangat kita untuk tetap berolahraga bagi remaja. Oke. Lanjut bab 2, yaitu kan tadi bab 1 kita udah pendahuluannya sudah saya lampirkan, yang saya ingat dan saya tulis sedikit. Lalu yang kedua ini bab 2 itu kita melakukan pembahasan. Nah, untuk olahraga sendiri itu yaitu olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan tubuh. Olahraga ini tuh pengertiannya tuh banyak, tapi yang saya rangkum jadi sedikit biar orang lebih ngerti itu yang seperti tadi gitu. Aktivitas fisik yang untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Nah,
olahraga ini banyak macam-macam gitu loh. Ada olahraga yang modelnya kayak kayak bermain bola, fitness, lari, yoga gitu loh. Nah, mungkin yang paling relevan buat anak muda itu lari, mungkin ya paling umum dan biayanya paling sedikit. Walaupun setiap olahraga itu pasti membutuhkan modal dan biaya juga, tapi paling enggak lari ini adalah yang bisa bisa dibilang modalnya paling sedikit gitu loh. Untuk manfaat olahraga sendiri nih, yang pertama menurut saya itu sudah jelas menjaga kesehatan, karena dia uh, sangat bagus buat tubuh. Jika terus dilatih maka sirkulasi darah, oksigen, tulang-tulangnya mungkin atau badannya itu lemaknya tidak ber apa ya menumpuk, sehingga penyakit-penyakit tuh berkurang gitu loh. Kayak kalau orang jarang olahraga itu bisa saja dia uh, obesitas, itu kan karena kurangnya olahraga tapi terlalu banyaknya makan, sehingga energi-energi seperti gula, lemak itu tidak keluar gitu loh, tidak dipakai, sehingga dia menumpuk di dalam tubuh kita sendiri. Lalu yang kedua itu menurut saya meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sudah jelas karena ini olahraga itu melatih paru-paru dan juga otot-otot kita gitu loh. Nah, yang ketiga, balik ke poin pertama tadi yang membahas obesitas. Nah, yang ketiga ini adalah menjaga berat badan. Karena dengan kita olahraga itu kalori-kalori kita itu bakal terbakar, sehingga tidak menumpuk di tubuh dan akhirnya berat badan kita ideal gitu loh. Dan yang keempat, ini memperkuat otot dan tulang seperti pembahasan yang tadi, dan itu sudah jelas. Lalu yang kelima itu mungkin agak kurang masuk, tapi menurut saya olahraga itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar juga, karena olahraga itu melatih fokus juga. Dan kalau tentang konsentrasi, artinya yang keenam ini adalah yaitu menurut saya dapat menghilangkan stres juga dengan olahraga ini. Bahkan ada olahraga khusus yang memang buat menghilangkan stres gitu, sehingga itu sudah jelas. Nah, kalau untuk dampaknya menurut saya itu dampak kurang olahraga deh. Yang pertama, obesitas, paru-paru tidak terlatih, akibatnya sempoyongan, terus cepat pusing, daya tahan tubuhnya itu kurang. Nah, itu menurut saya. Dan yang dampak baiknya itu ya sudah jelas, badan terlatih, badannya itu jadi kuat, otot tulangnya kuat juga, sehingga kalau di medan yang kita tidak biasa, misalnya tiba-tiba di tes lari, kita nggak kaget gitu loh, karena kita sudah terbiasa. Nah, cara membiasakan olahraga ini poin ketiga dari pembahasannya. Kalau tadi dampak dan manfaatnya, sekarang cara membiasakannya. Nah, menurut saya yang pertama itu ajak teman gitu loh, karena motivasi yang paling apa ya, yang paling enak itu ketika kita tuh ada partnernya gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti itu akan membiasakan kita dalam berolahraga gitu loh. Terus kita harus memilah jadwal yang betul dan baik. Nah, yang ketiga itu kita harus disiplin, jangan beralasan untuk menghindari olahraga gitu dengan sekecil apapun alasannya. Terus yang keempat menurut saya itu biasakan ini sih, pola makan. Ya menurut saya biasakan ibadah karena dengan dimulai kita rajin ibadah, lama-lama kita disiplin dan olahraga pun ikut jadi disiplin juga kita gitu. Contoh untuk olahraganya itu banyak, tapi yang umum sudah saya jelaskan: lari, bola, futsal, basket. Nah, itu untuk remaja-remaja. Oke. Lalu untuk metode penelitiannya tuh saya apa ya,
merangkum dari Google beberapa web, nanti webnya saya sebutkan dari Google, artikel, dan juga dari buku dan AI sedikit gitu loh. Jadi ini ada mengandung unsur AI-nya juga, cuman originalitasnya itu punya saya itu sekitar 80%. Nah, langkah yang saya lakukan untuk menyusun KTI ini, yang pertama itu mengumpulkan informasi, sudah jelas itu ya, karena kalau nggak ada informasi kita nggak bakal tahu apa yang mau kita lakukan. Nah, terus yang kedua kita harus membaca dan memahami, itu sudah jelas banget, karena kalau nggak kita nggak bakal tahu materi yang kita buat ini apa gitu loh. Lalu yang ketiga itu ya menyusun, mengetik ini sehingga terjadinya karya tulis ilmiah ini. Nah, untuk selanjutnya, uh, kalau penutup dari saya, kesimpulannya olahraga ini adalah aktivitas yang sangat baik untuk, bukan untuk remaja sebenarnya, untuk semua kalangan umur, karena ini sangat berdampak ke tubuh kita. Dengan kita rajin olahraga, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat, mental yang sehat, dan banyak nilai plusnya seperti kita mendapatkan kedisiplinan, kita tahu waktu gitu loh, kita bisa menyesuaikan jadwal. Nah, itu menurut dari saya sendiri kesimpulan yang memang sedikit sebenarnya panjang kesimpulan saya, cuman yang saya rangkumkan dalam video itu menjadi sedikit karena biar yang saya ingat saja gitu loh. Nah, lalu yang terakhir, oh iya tadi sumber informasinya. Nah, saya itu sumber informasinya yang saya rangkum itu dari berbagai web, buku, dan AI sedikit lah. Nah, untuk sumber informasinya itu Kemkes, God.id, nah yang berjudul pentingnya aktivitas fisik dan olahraga bagi kesehatan remaja. Ini diakses pada tahun 21 Mei 2026. Lalu yang kedua, dari alodokter.com yang berjudul manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh dan mental. Ini juga saya searching di tanggal 21/2026. Lalu klikdokter.com, cara menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga rutin, diakses pada 21 Mei 2026 gitu. Lalu itu dari yang saya catat dari 3 tadi, yang berasal dari web. Lalu yang dari AI itu sumbernya dapat satu, yaitu dari Kemenpora, saya lupa judulnya, dan saya aksesnya saya searching itu di tanggal 21 tahun tahun rilisnya saya kurang tahu.